terlibat dalam korupsi, ya. Dia pasti terlibat dalam korupsi. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu, teman-teman ya? Kenapa? Ya, kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa ijazahnya ini asli, maka kemungkinan besar 80% dia itu pasti terlibat dalam korupsi. Dia terlibat pada hal-hal yang menutupi kasus-kasus korupsi. Itu sudah pasti. Kenapa? Dia itu sering sekali berbohong. Dapat kita lihat track recordnya gitu. Kalian lihat di apapun itu, di Google aja, Google nih apa janji-janji dia dan apa kebohongan-kebohongan dia yang pernah dia sampaikan. Kalian lihat aja gitu. Kalian lihat seberapa seringnya dia berbohong. Kalau ijazahnya ini palsu, ya kalau tidak terbukti bahwa ini asli, maka potensi dia terlibat dalam korupsi itu sangat-sangat memungkinkan. Itu harus kalian perhatikan. Kenapa? Ya itu tadi. Kita berpikir gini aja, Pak. Lo pikir apakah ada orang yang akan bertanggung jawab pada hal besar tanpa dia tidak bertanggung jawab pada hal kecil? Untuk melihat orang itu, kita lihat dulu dan sifatnya itu dari apa? Dari hal-hal kecil. Kalau dia bertanggung jawab pada hal-hal kecil, maka potensi dia bertanggung jawab pada hal besar itu tinggi. Tapi kalau dia tidak bertanggung jawab pada hal-hal kecil, apalagi hal besar itu dipertanyakan. Dalam bisnis, ya dalam bisnis. Kalau lo tidak bisa mengembangkan uang kecil jadi besar, maka orang orang tidak akan percaya pada lo. Kenapa? Uang kecil aja lo nggak bisa kembangkan jadi uang besar. Di situ cara melihat seseorang itu lihat dari kemampuannya. Apakah dia sering berbohong? Dilihat di situ. Ya, apakah dia bertanggung jawab pada hal-hal kecil? Dilihat juga dari situ. Itu yang perlu kita pahami. Ini bisa kalian sanggah gitu. Tapi apakah ada potensi Indonesia ini bisa membuktikan bahwa Jokowi itu terlibat dalam korupsi? Gue tidak tahu. Karena gue tahu juga bahwa Pak Jokowi itu sangat kuat pengaruhnya. Di mana buktinya? Buktinya dari kasus Pilpres kemarin gitu. Nggak perlu kita tanyakan seberapa kuat pengaruh Pak Jokowi. Di situ kita tahu bahwa memang pengaruh Pak Jokowi itu nggak bisa kita anggap remeh gitu. Sangat-sangat kuat sekali. Pesan saya adalah, kalau benar ijazah Jokowi ini palsu dan terbukti palsu, maka saya ingin dia juga harus diperiksa dalam kasus-kasus korupsi. Apakah dia terlibat dalam korupsi atau tidak? Dan potensinya itu semakin meningkat dengan ya tadi pembuktian yang akan ada. Dan kita berpikir logika juga gitu ya kan. Kita dianalisis saja gini. Saya menganalisis. Itu memang harus kayak gitu cara berpikir kita. Kita tuh nggak mungkin dong harus positive thinking terus, tidak. Bagaimana caranya kita bisa memajukan bangsa gitu? Yang menghancurkan bangsa ini apa? Korupsi. Kalau yang menghancurkan bangsa adalah korupsi, maka kalau pemimpin terlibat dalam korupsi, maka kita hukum dia seberat-berat mungkin. Kenapa? Gara-gara dia, ya, gara-gara korupsi itu menghancurkan rakyat, mensengsarakan rakyat. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan saya mohon harus ada tindakan lebih lanjut untuk Pak Jokowi. Kalau benaran ijazahnya ini palsu, itu perlu dipertimbangkan. Ya, harus dipertimbangkan. Nggak ada pilihan lain selain kita harus mempertimbangkan itu. Apakah ini bagus? Bagus. Supaya apa? Supaya ini terbuka semuanya. Nggak ada punya pilihan lain. Saya mohon ini perlu dipertimbangkan. Terima kasih.